Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bacaan atau kajian kitab Ushul Fiqh dengan materi Al-Qawaidul Asasiyah fi Ushulil Fiqh karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasadi. Nah, kita ini sudah hampir hatam ya, tinggal beberapa halaman. Mungkin pada kesempatan ini kita akan baca sampai hatam. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hadharu wal ibahah. Pembahasan tentang larangan dan kebolehan melakukan sesuatu sebelum adanya hukum atau ketetapan dari syariat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan memberikan azab atau siksaan sampai kami mengutus seorang utusan. Jadi selama tidak ada ketetapan hukum dalam syariat, maka hukum itu atau permasalahan tersebut dirujukkan pada hukum asal. Nah, seperti apa hukum asal? Nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama nanti. Fahadhil ayatul karimatu tufidu annahu la hukma asliyan aw far'iyan yata'allaqu bi syai'in qabla bi'tsatir rasul. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya sebelum diutusnya seorang utusan, maka di situ tidak ada hukum asli ataupun far'i. Tidak ada hukum secara usuliyah, akidah misalkan, ataupun yang berkaitan dengan hukum far'iyah seperti hukum fikih. Selama tidak ada utusan yang diutus. Nah, baru nanti ada hukum ketika ada seorang yang diutus. Ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan hukum syariat, baru ketika itu ada hukum. Buktinya yaitu ayat yang tadi. Kata Allah, kami tidak akan memberikan azab ataupun pahala sampai ada utusan yang kami utus. Wal ayatu wa in kanat nassan fi nafyil azabi lakinnaha tatanawalu aidan ats-tsawab. Walaupun ayat di sini ini hanya fokus pada siksaan, berarti khusus pada azab. Kami tidak memberikan azab ataupun siksa sampai ada utusan yang kami utus. Nah, tapi walaupun ayat ini khusus azab, cuma di sini juga mencakup pahala. Artinya selain kami juga tidak memberikan azab sampai ada utusan yang kami utus, maka kami juga tidak akan memberikan pahala sampai ada utusan yang kami utus. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Walidzalika qala al-ulama'u ay wala muthibina bal al-amru mauqufun ila wurudi syar'i. Sehingga hukum itu dinantikan adanya hukum, adanya ketetapan dari syariat. Di sini bentar ya. Qala al-musannifu rahimahullah Sayyid Muhammad bin Alawi, wa yatarattabu ala hadhihi mas'alatun muhimmatun masyhuratun fi usulil fiqhi wa hiya mas'alatu hukmil asya'i allati laysa fiha nassun ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari permasalahan ini bahwasanya yang tadi disebutkan bahwa tidak ada hukum syar'i, tidak ada hukum syariat sebelum diutusnya utusan. Sehingga karena tidak ada hukum syar'i sampai adanya utusan, sehingga juga tidak ada azab, tidak ada pahala dan semacamnya. Nah, berarti dari masalah ini ada kaidah penting dalam usul fikih, yaitu masalah hukmul asya allati laisa fiha nassun. Bagaimana kalau misalkan ada satu permasalahan namun tidak ada nas yang lebih spesifik pada masalah tersebut setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ada utusan, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diutus oleh Allah untuk menerangkan hukum, namun berkaitan dengan masalah tersebut itu tidak ada nas yang spesifik pada masalah tersebut. Apakah hukum dari masalah tersebut
yang tidak ada nas dari syariat. Maka di sini qal fal jumhuru min ahli sunnati wal jamaati yaquluna inna hukmal asya'i ba'dal bi'tsati annaha tabi'atun li muqtadal adillah asy-syar'iyyah as-sahihah min at-tahlili wat tahrimi idza wujidat. Maka mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwasanya hukum sesuatu setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengikuti dengan apa yang dituntut oleh dalil-dalil syariat, ya, baik itu halal ataupun haram. Nah, kalau dalil-dalil syariat itu kita katakan ada. Nah, seperti ini, saya kasih contoh. Hukum memukul kedua orang tua, mukul kedua orang tua. Kalau kita lihat atau cari nas yang spesifik pada memukul kedua orang tua, maka sulit kiranya kita menemukannya. Tapi karena di situ ada dalil lain yang sama seperti memukul kedua orang tua, yaitu mengatakan pada kedua orang tua itu diharamkan karena ada menyakiti di situ. Maka memukul kedua orang tua ini lebih menyakiti daripada mengatakan pada kedua orang tua. Maka dari ini, karena mengatakan saja pada kedua orang tua itu diharamkan, apalagi sampai memukul, maka bisa kita katakan bahwasanya memukul kedua orang tua itu hukumnya haram, layaknya mengatakan pada kedua orang tua itu haram. Jadi ini kalau ada sandaran dari syariat, ya, seperti memukul kedua orang tua tadi. Namun kalau misalkan tidak ada permasalahan yang lain yang mirip dengan permasalahan tersebut, jadi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada hukum yang spesifik pada itu, maka bagaimana? Nah, di sini akan dibahas. Fa illam tujad, kalau misalkan tidak ada dalil-dalil yang mengarah pada itu, fal aslu fil asya'i qabla wurudi dalilin syar'iyyin laha at-tahrim. Maka konsep dasarnya dalam hukum, dalam penetapan hukum secara syariat itu adalah haram. Jadi ini merupakan ikhtilaf ulama, ya. Ikhtilaf ulama mengatakan bahwasanya al aslu fil asya' at-tahrim. Asal dari hukum sesuatu itu hukumnya haram semuanya. La ba'da wurudihi fa in warada ittaba'ah. Ya, kalau misalkan hukum setelah wurud syar'i, setelah ada utusan, setelah ada nas, maka hukum itu akan ikut pada nas. Namun kalau misalkan sebelum ada dalil syar'i tentang masalah tersebut, maka hukumnya itu haram. Jadi kalau misalkan ada satu permasalahan dan tidak ada nas dalam syariat masalah tersebut, maka dikembalikan pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu haram. Ya, hukum asalnya itu haram. Wa idza lam najid dalilan yufidul hilla syar'an tamassakna bi hukmil asli wa huwal hurmah. Jadi kalau misalkan dalam satu permasalahan kita tidak menemukan dalil yang memberikan pengetahuan bahwasanya masalah tersebut itu halal secara syariat, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya permasalahan ini halal misalkan, maka kita akan merujuk pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu al-hurmah, yaitu keharaman. Jadi misalkan ada satu permasalahan dan tidak ada hukum yang spesifik pada masalah tersebut, maka kita akan rujukkan pada hukum asal, yaitu hukum haram. Nah, ini merupakan salah satu pendapat dari pendapatnya para ulama usul fikih. Wa hadza ahadul aqwali fil mas'alah, dan ini merupakan salah satu pendapat dalam masalah ini. Jadi masalah ini adalah masalah ketika ada suatu permasalahan namun tidak ada nas atau hukum secara spesifik terkait masalah tersebut. Maka di sini terjadi ikhtilaf ulama. Pendapat yang pertama mengatakan harus dikembalikan pada hukum asal, yaitu hukum haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, huwa anna aslal asya'i al-ibahah. Bahwasanya asal dari hukum sesuatu itu adalah boleh. Jadi kalau misalkan ada satu permasalahan nih, ada satu permasalahan namun kita tidak menemukan, ya kita maksudnya mujtahid, ya. Seorang mujtahid tidak menemukan dalil yang spesifik pada masalah tersebut atau tidak ada masalah lain yang terkait dengan masalah tersebut,
maka kita dalam penetapan hukumnya itu dikembalikan pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Ini menurut pendapat yang kedua, hukum asalnya adalah mubah. Jadi kalau misalkan ada satu permasalahan tapi tidak ada hukum di situ, maka kita kembalikan pada hukum asal, yaitu hukum boleh. Ini pendapat yang kedua. Wal qaulu tsalits, dan pendapat yang ketiga, ini merupakan pendapat yang dikukuhkan oleh para ulama dan juga dikukuhkan menurut ulama pakar usul fikih fil maudhu huwa tafsil. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang memberikan perincian. Wa hadza fil waqi' huwal qaulus sahihul mukhtar. Dan pada hakikatnya pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang bisa dikatakan sahih dan termasuk pendapat yang dipilih oleh para ulama. Wa huwa, pendapat ini mengatakan annal asla fima yanfa'u wa huwal asya'un nafi'ati al-ibahah. Pada dasarnya hukum sesuatu sebelum ada dalil dari syariat, kalau misalkan sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang bermanfaat, maka hukumnya boleh, ya. Makan itu kan bermanfaat. Misalkan makan pentol misalkan, nggak ada hukum, nggak ada dalil yang spesifik pada makan pentol misalkan. Ini hanya sebatas contoh ya, agar bisa jelas kaidahnya. Lalu dicari hukumnya tak ditemukan, dicari dalilnya nggak ditemukan yang berkaitan dengan makan pentol ini. Maka bagaimana? Nah, kita lihat makan pentol itu, apakah makan pentol ini manfaat atau tidak. Nah, kalau makan pentol ini ternyata bermanfaat, maka kembalikan pada hukum asal. Apa hukum asalnya? Al-aslu fil manafi'. Kalau memang masalah tersebut itu memberikan dampak positif atau manfaat, maka hukumnya boleh. Sehingga kita katakan bahwasanya makan pentol ini hukumnya boleh, gitu. Liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, di muka bumi ini, itu lakum, manfaat untuk kalian semua. Dzakarahu fi ma'radil imtinan wa la yamtannu illa bijaizin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini untuk kalian semua karena dalam rangka memberikan anugerah atau pemberian pada kalian semua. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu pemberian kecuali yang boleh-boleh. Ini kalau pada dasarnya itu yang bermanfaat. Wa annal asla fima yadurru wa huwal asya'ud dharratu tahrimu. Pada dasarnya sesuatu yang membahayakan itu hukum asalnya adalah haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. La darara, tidak ada sesuatu yang membahayakan pada dirinya, wa la dirara, dan tidak ada sesuatu yang membahayakan pada orang lain. Rawahu Ibnu Majah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan juga la darara wa la dirara ini merupakan kaidah dalam qawaidul fikih. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas ini bahwasanya hukmul asli fil asya, hukum dasar dari sesuatu ini terjadi ikhtilaf ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya al aslu fil asya itu haram. Hukum dasar dari sesuatu, hukum asal dari sesuatu itu hukumnya haram. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya al aslu fil asya al mubah, ya, mubah. Pada dasarnya hukum asal itu mubah. Nah, pendapat yang dikukuhkan oleh para ulama itu pendapat ketiga, bahwasanya al aslu fil asya, hukmul asli fil asya adalah tafsil, diperinci. Kalau misalkan sesuatu tersebut itu manfaat, maka hukum asalnya adalah boleh. Kalau misalkan masalah tersebut itu merupakan sesuatu yang membahayakan pada dirinya ataupun orang lain, maka hukum asalnya adalah haram. Berdasarkan hadis yang tadi, la dararah wa la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan pada dirinya, wa la dirarah, dan juga tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan pada orang lain. Nah, di sini kita sudah selesai dari pembahasan al-hadaru wal ibahah.